Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Setelah berdiskusi dengan Yumu dan Taixi, Ji Hao mengirim pesan kepada masing-masing guru dekatnya dengan alat sihir khusus. Setelah meminta beberapa informasi, Ji Hao kemudian pergi ke perkemahan lain di sebuah lembah, yang terletak 200 mil jauhnya dari perkemahan tentara khusus. Dia berbicara singkat dengan beberapa prajurit yang bertugas penjagaan, lalu langsung berjalan menuju sudut barat laut tempat perkemahan. Kondisi di perkemahan ini tidak sebaik perkemahan tentara khusus. Tanah penuh dengan gundukan dan lubang, yang bahkan tidak diperbaiki, dan kecuali beberapa tenda biasa, semua yang lain tinggal di gubuk yang dibangun dengan jerami atau cabang. Saat itu waktu makan siang. Beberapa prajurit dari pasukan khusus mengirimkan persediaan dengan beberapa kendaraan besar dan membagikan kue biji-bijian, yang mengandung sejumlah besar garam dan daging kering yang dicampur di dalamnya. Pria, wanita, anak kecil dan orang tua, semua orang menerima kue biji-bijian besar seperti ini. Tempat perkemahan itu cukup luas, memanjang hingga lebih dari 10 mil panjangnya. Ada menara pengawas yang padat di dalamnya, dengan prajurit yang menjaganya. Ketika Ji Hao berjalan melintasi perkemahan, regu prajurit bersenjata lengkap berjalan melewatinya dari waktu ke waktu, sambil melirik ke setiap sudut perkemahan dengan waspada. Tinggal di perkemahan ini semuanya adalah pengungsi, yang datang dari sisi utara Gunung Chiban. Semua klan mereka diserang oleh pasukan ras non-manusia, dan sebagian besar tetua dan magus Pries mereka tewas dalam pertempuran. Para pengungsi yang selamat dan ditugaskan ke perkemahan ini, hampir tidak saling mengenal. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa mata-mata yang bekerja untuk non-manusia tersembunyi di antara mereka. Karena alasan yang disebutkan di atas, para pengungsi harus ditahan di dalam perkemahan ini sampai identitas mereka dikonfirmasi dan tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan untuk melangkah keluar dari perkemahan. Bahkan, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk keluar dari perkemahan ini sampai perang besar ini berakhir. Setelah perang berakhir, mereka mungkin dikirim kembali ke wilayah asli klan mereka dan bantuan resmi untuk merekonstruksi klan mereka akan diatur oleh kota Puban. Di sudut barat laut perkemahan, sebuah halaman kecil telah dibangun oleh lingkaran dinding pagar pendek, yang terbuat dari cabang-cabang. Lang Yi bersandar di kabin jerami sederhana, tanpa ekspresi menatap sekelompok semut yang memotong dan membawa sepotong kecil daging kering yang baru saja dia lemparkan ke tanah. Lang Yi, teriak Ji Hao, ya Tuhan, kakak Ji Hao. Lang Yi langsung gemetar ketika dia mendengar suara Ji Hao. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ji Hao, lalu tertawa terbahak-bahak sambil merentangkan tangannya dan bergegas menuju Ji Hao. Setelah memeluk Ji Hao dengan erat, Lang Yi buru-buru bertanya, bagaimana kelanjutannya? Sudahkah kamu mengeluarkan monster-monster itu, yang mengejar kita? Mendengar suaranya yang keras, sekelompok klan-klan Serigala Emas dan klan Serigala Cian berjalan keluar dari puluhan kabin jerami yang ada di belakang. Mereka semua menyeringai ramah dan mengangguk kepada Ji Hao setelah melihatnya berdiri di sana. Orang-orang ini tidak akan pernah lupa bahwa Ji Hao dan timnya telah memblokir musuh dan menyelamatkan hidup mereka dari ujung pedang monster mengerikan dari ras non-manusia itu. Beberapa prajurit dari klan Serigala Cian, yang terlihat cukup malu, juga menyeringai lebar kepada Ji Hao, tetapi Ji Hao tidak bisa merasakan sedikit pun kebahagiaan dari wajah mereka. Namun, ketika dia mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa itu beberapa prajurit ini menatap Lang Yi dan dirinya sendiri sepanjang waktu, sementara sedikit kegembiraan akan muncul di wajah masa mereka, dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada prajurit manusia sederhana dan jujur lainnya yang mungkin dapat melihat ekspresi mikro yang halus dan abnormal seperti itu, tetapi dengan kekuatan spiritualnya, Ji Hao bahkan dapat dengan jelas mengamati gerakan terkecil yang dibuat oleh rambut halus di wajah mereka. Ji Hao tidak bisa menahan senyum lebar. Bagaimanapun, dia telah datang jauh-jauh untuk beberapa orang ini. Duduk di atas batu, Ji Hao mengeluarkan daging panggang yang mengepul dan anggur lezat, yang dia berikan kepada Lang Yi dan prajurit lainnya.
Puluhan prajurit yang masih hidup dari klan Serigala Emas dan klan Serigala Qian berkumpul di sekitar batu, dengan senang hati menembak daging dan anggur panggang itu, yang dibawa oleh Ji Hao. Di masa perang yang menegangkan ini, aliansi klan manusia hanya dapat memastikan bahwa para pengungsi yang tinggal di perkemahan ini tidak akan mati kelaparan. Meskipun banyak daging kering dan garam telah dicampur dalam persediaan kue biji-bijian sehari-hari itu hanya bisa mengisi perut orang biasa. Bagi para prajurit yang tinggi, kokoh dan berotot ini, yang biasanya membutuhkan makanan berkali-kali lebih banyak daripada orang biasa, itu adalah penderitaan untuk mengunyah kue biji-bijian itu setiap hari. Kali ini, semua daging panggang yang dibawa oleh Ji Hao dimasak dengan hati-hati oleh Yu Mu sendiri, dan anggurnya berasal dari kota Puban, rasanya murni dan lezat. Sekelompok prajurit dengan rakus membasahi semua daging dan anggur itu. Setelah itu, wajah pucat Lang Yi akhirnya menunjukkan sedikit warna manusia. Dia meninju dadanya sendiri dengan keras sambil berteriak keras, "Kakak Ji Hao, Anda telah menyelamatkan hidup kami, dan sekarang, Anda telah memberi kami semua daging dan anggur yang lezat ini. Setelah kami telah mendirikan kembali klan Serigala Emas kami, Anda pasti harus datang mengunjungi kami. Kamu akan disuguhi perjamuan paling mewah di dunia." Ji Hao sangat menyukai pria sederhana dan lugas, seperti Lang Yi, karena di Southern Westland, semua paman yang dia kenal di klan Gagak Emas, adalah pria yang baik dan jujur seperti ini. Ji Hao menyapu beberapa prajurit dari klan Serigala Qian dengan kekuatan spiritualnya, lalu menyeringai kepada Lang Yi dan mulai berbicara, bahkan tanpa melirik beberapa prajurit yang mencurigakan. "Itu bagus. Saya telah mencapai cukup banyak kontribusi dan mendapatkan beberapa kredit akhir-akhir ini. Dalam beberapa hari, saya akan mendapatkan kontribusi setinggi langit dalam perang kita, haha. Sampai saat itu, aku hanya akan menukar sebagian kreditku dengan beberapa baju besi dan senjata yang bagus untukmu untuk merekonstruksi klanmu saudaraku." Sebelum Lang Yi bisa menjawab, Ji Hao tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, "Jika kamu menganggapku sebagai saudara, terima saja hal-hal itu. Bagaimanapun, baju besi dan senjata yang baik selalu diperlukan untuk rekonstruksi klan. Selain itu, selama aku bisa menyelesaikan apa yang sekarang aku rencanakan, beberapa armor dan senjata tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah kredit yang akan aku peroleh." Haha, Lang Yi menatap Ji Hao dengan kaget dan bergumam, apakah Anda bersiap untuk? Sekelompok prajurit dari klan Serigala Qian muncul dan menatap Ji Hao. Pertanyaan Lang Yi persis seperti yang ingin mereka ketahui. Kontribusi setinggi langit. Kontribusi seperti apa yang bisa dihitung setinggi langit? Mereka sangat ingin tahu rencana Ji Hao. Sehingga bahkan hati mereka merasa beringsut tentang hal itu. Namun, Lang Yi segera menamparkan wajahnya sendiri setelah mengucapkan kata-kata itu, dan berkata, "Haha. Lihat aku, kamu tidak bisa begitu saja bertanya tentang hal-hal semacam itu." Ji Hao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sembarangan, "Tidak. Mengapa itu harus menjadi rahasia seperti itu? Yah, akan baik-baik saja bahkan jika semua yang lain tahu tentang rencanaku, itu tidak ada hubungannya dengan rencana resmi itu." Dengan sengaja merendahkan suaranya, Ji Hao kemudian membuat wajah mistis dan berkata, "Kali ini, saya berencana untuk membunuh seorang komandan pasukan Blood Moon resmi dengan sihir rahasia khusus, dan komandan itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Haha, bagaimana menurutmu tentang itu? Membunuh komandan musuh yang begitu penting, apakah itu akan dihitung sebagai kontribusi setinggi langit?" Sambil membusungkan dadanya, Ji Hao melanjutkan dengan bangga, "Yah, ini hanya langkah pertama, adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, hahaha, saudara Lang Yi, Anda tahu bahwa dinasti Yu tidak seperti papan baja padat. Begitu wanita itu meninggal, kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton." Ji Hao telah mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh seorang komandan tentara, dan orang itu adalah seorang wanita cantik, yang semuanya benar. Dia memang berencana membiarkan Taixi melemparkan kutukan gelap yang mengerikan dan membunuh lambat kepada Ju Xiu dan membunuhnya dari jarak yang sangat jauh. Adapun, dinasti Yu tidak seperti papan baja padat, frasa ini berisi cukup banyak informasi yang tidak jelas, namun penting. Selama seseorang bisa membawa ini ke non-manusia itu, siapapun di antara mereka akan menjadi sangat curiga. Ji Hao tidak memberikan informasi yang tidak nyata,
tetapi dia juga tidak memberitahu Lang Yi detail apapun tentang bagaimana tepatnya dia berencana untuk membunuh Ju Xiu, karena tidak peduli seberapa masuk akal informasi palsu itu akan terdengar, mereka tidak akan pernah sesempurna informasi asli. Banyak dari orang-orang klan Yu itu cukup pintar, mereka pasti akan dapat menemukan kebohongan tidak masuk akal yang terkandung dalam informasi palsu Ji Hao. Bahkan jika kebohongan yang tidak masuk akal itu sepele dan tidak penting seperti benang laba-laba, mereka akan menemukannya dan membuktikan bahwa Ji Hao telah berbohong. Namun demikian, pada saat ini, Ji Hao hanya berharap ras non-manusia itu menjadi sepintar yang mereka bisa, karena dari frasa sederhana dan tidak jelas seperti, dinasti Yu tidak seperti papan baja yang kokoh, terlalu banyak informasi dan kemungkinan yang dapat digali yang akan membuat para jenius ras non-manusia yang pintar itu saling curiga tanpa batasan apapun, dan akhirnya melemparkan seluruh bulan darah ke dalam ketidakpercayaan. Setelah beribadah perut dengan Lang Yi dan prajurit lainnya dan meninggalkan Lang Yi beberapa mangsa besar yang baru diburu dan dibersihkan, Ji Hao berjalan keluar dari perkemahan pengungsi sambil bergoyang dan dengan seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma anggur yang kuat. Di sisi timur Laut Kam utama aliansi klan manusia, di persimpangan dua sungai yang mengalir deras, adalah pulau aluvial radius lebih dari 10 mil. Pulau itu ditutupi dengan tanaman yang tumbuh subur dan sejumlah besar unggas air telah membangun sarang mereka di pulau ini. Mandi dalam cahaya bintang yang cerah dan indah, orang bisa melihat bayi burung kecil dan berbulu itu dengan gemetar mengepakkan sayap kecil mereka dan bermain dengan saudara laki-laki dan perempuan mereka, di sarang burung besar yang dibangun di hutan bulrus yang luas. Di tengah pulau ada sebuah area, sekitar 1 mil persegi, di mana semua bulrus telah dibersihkan, memperlihatkan tanah hitam bersih. 7 kabin jerami dibangun di daerah itu, dalam lingkaran, membentuk perkemahan militer skala kecil. Lampu minyak perunggu tua menyala di setiap kabin. Api yang menyeramkan dan menyeramkan menari di atas lampu perunggu tua berbentuk aneh itu, membuat seluruh pulau terlihat gelap, hijau dan menakutkan, seolah-olah hantu tinggal di sana. Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh 7 kabin, ada sebuah altar kecil, yang dibangun dengan tulang-tulang yang diambil dari tubuh 10 jenis binatang buas yang berbeda. Pada siang hari, Taisi telah membuat boneka jerami setinggi 6 kaki yang indah sendiri, yang sekarang ditempatkan tepat di tengah altar, dengan seutas slip giok hitam yang dikenakan di lehernya. 2 karakter gaya kuno yang bengkok timbul pada slip giok, Ju Xiu. Di dalam tubuh boneka jerami, di mana tulang belakang seharusnya berada, ada panah yang dibuat dengan indah yang timbul tebal dengan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya, dipukul lurus dan kuat. Panah ini sama dengan yang digunakan Ju Xiu untuk menyerang Ji Hao hari itu di medan perang. Sedikit jejak kekuatannya masih melekat pada panah ini, yang akan membentuk media utama kutukan gelap yang akan dilemparkan Taisi. Ji Hao mengenakan jubah hitam panjang dan menyilangkan tangannya di depan dadanya sambil diam-diam memperhatikan gerakan Taisi. Buku 7 Panah Nihilhead. Saya pernah mendengarnya di kehidupan saya sebelumnya, tetapi itu adalah legenda. Tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat hal yang asli di sini. Hal menyeramkan ini bahkan membuat pedang batu mengeluarkan suara mendengung seperti menjerit, itu harus menjadi harta karun yang terbentuk secara alami juga, bahkan mungkin, itu adalah salah satu harta karun legendaris, yang terbentuk bersama dengan dunia ini. Memikirkan hal ini, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang numbes yang kuat dari kulit kepalanya. Selama bertahun-tahun, Taisi dan Shaoxi telah diintimidasi oleh cukup banyak orang di Istana Magi, tetapi jika orang-orang tahu itu, kecuali kutukan mengerikan yang bisa dilakukan Taisi, mereka juga telah membawa buku 7 Panah Nihilhead, dengan harta karun yang begitu legendaris, akankah para idiot dari Southern Wasteland Society dan Great Dark Ocean Society masih berani menggertak mereka? Segumpal kekuatan samar akan baik-baik saja. Taisi sekarang mengenakan jubah hitam yang tampak aneh. Kedua bola matanya telah berubah menjadi benar-benar gelap dan tongkat tulang yang dipegang di tangannya memancarkan suara bernada tinggi seperti tangisan yang bisa membuat orang merasa dingin dan mengerikan. Untuk kutukan gelap biasa, waktu yang tepat dari kelahiran orang yang ditargetkan biasanya diperlukan. Bahkan akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan segumpal rambutnya atau setetes darah rohnya, tapi sekarang, dengan buku 7 Panah Nihilhead ini, harta sihir yang diwariskan dari keluargaku,
yang cukup kuat untuk memutarbalikkan nasib seluruh klan, kita bisa melemparkan kutukan dengan jejak kekuatan yang samar itu. Adapun nama yang tertulis di slip batu giok itu hanya untuk kenyamanan, kata Taisi. Taisi sangat bersemangat hingga dia bahkan gemetar sepanjang waktu. Dia kemudian terkekeh dengan suara rendah dan menyeramkan dan berkata, biarkan aku memikirkannya, bagaimana kita harus membiarkannya mati? Haruskah kita membuatnya lebih atau kurang menderita? Haruskah kita mengirisnya menjadi beberapa bagian, slowly, atau segera menjatuhkannya? Ya, terlalu banyak pilihan. Ji Hao tidak bisa menahan gemetar ketika melihat Taisi, yang sekarang tampak seperti psikopat total, dan berkata dengan hati-hati, dengan suara yang sangat rendah dan nada sopan, untuk membuat marah Disa dan komandan tentara lainnya dan membuat mereka saling curiga pada saat yang sama. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara yang relatif kejam, tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dia bisa menderita sangat parah, dan berakhir dalam kondisi yang sangat mengerikan, bagaimanapun. Taisi berbalik dan menatap Ji Hao tepat di mata dengan sepasang bola matanya yang benar-benar gelap dan sama sekali tidak berkilau. Sepasang mata tanpa emosi itu membuat Ji Hao merasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember es ke pakaiannya, dan gelombang merinding segera muncul di tubuhnya. Pada saat ini, Taisi tampaknya telah benar-benar berubah dari manusia menjadi jenis makhluk lain. Dia sekarang lebih seperti makhluk gelap yang misterius yang telah ada sejak awal dunia ini. Makhluk yang telah hidup berdampingan dengan dunia ini sepanjang waktu, dan akan hidup abadi, terisolasi dan melampaui semua makhluk lain, dingin dan tanpa emosi. Meskipun Ji Hao selalu menjadi orang yang pemberani dan tak kenal takut, ditatap oleh Taisi membuatnya merasa sangat mengerikan dan tidak nyaman. Semakin kejam dan tanpa ampun, semakin baik. Ji Hao, kami memiliki selera yang sama tentang ini, kata Taisi. Dia sekarang terdengar sangat berhati dingin, bahkan tidak manusiawi. Dengan penuh semangat, dia berbalik perlahan, dan membuka buku kecil hitam itu dan meletakkannya di altar. Seiring dengan serangkaian suara kertas yang mengacak-acak, halaman buku hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung naik ke udara dan bergabung dengan cepat menjadi lukisan gulungan hitam yang sangat besar dan terbuka, lalu perlahan melilit boneka jerami yang berdiri di altar. Shaoxi berdiri diam di samping dengan mata menyipit. Dia fokus pada perubahan terkecil dalam ekspresi wajah Yumu, Feng Xing dan Ji Hao. Melihat mereka bertiga sama sekali tidak menunjukkan niat untuk serakah untuk buku 7 panah Nihilhead, wajahnya menjadi jauh lebih lembut dan santai dari sebelumnya. Di kamp utama Disa, tepat di tengah kota logam itu, ada sebuah istana skala kecil. Di dalamnya, Disa, Disu, Dimo dan Ju Xiu sedang duduk di tengah aula luas dengan dekorasi mewah, dikelilingi oleh sekelompok besar komandan elit klan Yu dan klan Jia. Ada sekelompok gadis muda manusia, yang hanya mengenakan gaun sutra tipis, dan tampak ketakutan pada orang-orang ras non-manusia ini. Sambil diteriaki oleh beberapa budak ras non-manusia, gadis-gadis ini membawa nampan giok yang indah, terus membawa makanan yang dimasak dengan baik dan anggur lezat ke aula. Gelombang tawa gemuruh meledak dari aula sesekali. Meskipun mereka hanya untuk sementara mendorong pasukan manusia mundur, di mata non-manusia yang sombong dan sombong ini adalah tanda kemenangan akhir. Sekarang 4 pasukan bulan darah telah bergandengan tangan, pasukan manusia tidak akan dapat menangkis serangan mereka. Bersulang, untuk kemenangan, Disa mengangkat segelas anggur dan berteriak keras. Bersulang, semua komandan dan wakil komandan klan Yu dan Jia juga mengangkat gelas mereka dan meminum anggur. Beberapa komandan klan Jia yang bersemangat dan senang bahkan melepas baju besi mereka dan merobek pakaian mereka sendiri, menunjukkan dada berotot berwarna perunggu dan berteriak keras. Selama kita memiliki kota logam milikku ini, orang-orang barbar bodoh yang lemah itu tidak akan pernah bisa menembus pertahanan kita. Kata Dimo dengan bangga, aku memperdagangkan harta karun raksasa ini dari vampir berdarah dari klan Xiu dengan semua kekayaan yang telah kukumpulkan selama 500 tahun. Kamu tahu apa, kekuatan pertahanan benteng pertempuran portabel skala besar ini sama dengan 1% dari kekuatan pertahanan utama kota Liangzhou. Semua komandan klan Yu dan Jia, termasuk Disa, berseru kaget. Kota Liangzhou adalah ibu kota dinasti Yu. Kekuatan pertahanan utama kota sangat besar dan sangat mengejutkan. Bahkan jika ribuan Divine Magi menyerang secara bersamaan,
mereka tidak akan bisa menerobosnya. Jika kekuatan pertahanan benteng pertempuran logam ini telah mencapai 1% dari kekuatan pertahanan utama kota Liangzhou, itu berarti bahwa selama mereka memiliki cukup jumlah kristal sihir dalam penyimpanan sebagai pasokan energi, kota logam ini akan memungkinkan mereka untuk mengabaikan segala jenis serangan yang diluncurkan oleh Raja Magus. Dengan kata lain, dengan kristal sihir yang cukup, tidak peduli berapa banyak raja penyihir manusia yang akan dikirim ke sini untuk melancarkan serangan mereka, kota ini tidak akan pernah ditembus. Ini, benar-benar harta yang bagus. Disa memandang Dimo dan menyeringai, namun, kecemburuannya cukup jelas, tabungan 500 tahun penuh. Yaitu, benarkah? Dasar, pikir Disa. Kembali ke pulau kecil itu, Taisi dengan hati-hati menarik panah kecil yang cocok dengan buku 7 panah Nailhead, membuka, dan menembakkan panah kecil ke arah boneka jerami di altar. Diikuti dengan sedikit suara tepuk tangan dan saat ditatap oleh Ji Hao, Men Men, Shao Xi, Yumu dan Feng Xing, panah itu meleset dari target. Panah itu telah ditembakkan dari jarak kurang dari 3 zang dari target namun Taisi berhasil melesetnya. Wajah Shao Xi langsung menjadi gelap dan tangannya tanpa sadar mencengkeram gagang salah satu palu Mang Men. Melihat ini, Taisi gemetar dan buru-buru mengambil kembali panahnya. Kali ini, dia dengan hati-hati membidik boneka jerami itu untuk beberapa saat, lalu dengan garis jahe ekstra, dia menembakkan panah sekali lagi. Sedikit, panah kecil ini menusuk ke 3 inci lebih rendah dari perut bagian bawah boneka jerami. Bagian tubuh yang memalukan. Di dalam aula mewah di kota logam, Ju Xiu, yang tadinya tertawa bahagia, tiba-tiba menjerit. Dia kemudian jatuh ke tanah dari kursinya, memegang perut bagian bawahnya sendiri dengan tangannya dan mulai menggerakkan tubuhnya dengan marah sambil berteriak serak. Ju Xiu pingsan karena rasa sakit di aula. Pada saat ini, wanita cantik yang menakjubkan ini tampak mengerikan karena rasa sakitnya. Wajahnya membiru dan berkedut intens, mata tegak di tengah alisnya muncul hampir 1 inci, hampir jatuh dari rongga matanya. Ketiga matanya sekarang dikelilingi oleh pembuluh darah tebal dan ungu yang telah membengkak seukuran jari kelingking. Ada apa dengannya? Disa menggeram keras karena marah. 2 pria dari klan Su, yang berambut abu-abu dan terlihat tidak terlalu muda, berjalan cepat. Mereka menekan jari-jari mereka di pergelangan tangan, leher, dan di dekat matanya yang tegak. Setelah itu, mereka mengeluarkan beberapa alat yang dibuat dengan indah, yang berbagai bentuk dan bersinar samar, dan menggulungnya ke seluruh tubuh Ju Xiu, tetapi menggelengkan kepala setelah beberapa waktu. Salah satu pria dari klan Su membuka kelima matanya, dengan kelima bola matanya yang merah darah gelap bersinar redup, lalu berkata dengan bingung, "Kami tidak mengerti." Darah roh Tuan Ju Xiu mengalir secara teratur dan damai. Kami tidak dapat menemukan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak normal di tubuhnya, juga tidak ada tanda-tanda racun atau kutukan magis yang ditemukan dari tubuhnya. 2 gadis muda dari klan Yu mengangkat Ju Xiu dan meletakkannya di kursi besar, di tengah aula. Mereka dengan hati-hati melepaskan baju besi ketat Ju Xiu yang mewah, dan mengeluarkan jimat giok seukuran ibu jari dan cerdik dari celana dalamnya. Jimat merah darah itu bersinar samar, dengan gumpalan cahaya merah darah mengalir di sekelilingnya. Kadang-kadang, riak merah darah samar, yang disebabkan oleh kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, akan muncul di sekitar jimat. Jimat sihir, pelindung hidupnya tidak menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang tidak normal. Kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak terkena serangan fisik apapun. Seorang gadis klan Yu mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah, "Kedua dokter master itu benar, Tuan Ju Xiu belum dikutuk, dia juga tidak diracuni." Disa, dan Dimo semua tanpa sadar menekan tangan mereka di tubuh mereka, di mana mereka meletakkan jimat pelindung hidup mereka sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki jimat pelindung hidup seperti ini, yang telah mereka kenakan sejak kecil mereka. Setiap tahun mereka akan memurnikan dan mengolah jimat mereka dengan darah roh mereka sendiri. Jimat giok kecil seperti dekorasi ini tidak mampu menangkal serangan fisik apapun, bahkan dari penyihir pemula biasa, yang akan bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Namun, kekuatan jimat ini terhubung dengan kekuatan dan pikiran mereka sendiri. Bahkan yang lebih penting, aliran kekuatan Blood Moon ajaib, yang telah mereka sembah selama ribuan tahun sekarang, terkandung dalam jimat seperti itu.
Jimat ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap semua jenis racun sihir, kutukan, dan jenis serangan berbasis spiritual atau jiwa lainnya. Pertimbangkan kutukan sihir misalnya. Jika kutukan sihir telah dilemparkan pada seseorang yang memiliki jimat pelindung jiwa seperti itu, jimat itu akan segera memancarkan cahaya terang yang menusuk mata dan menjadi mendidih. Pada saat yang sama, tubuh pemiliknya akan terbungkus lapisan cahaya merah darah, yang akan sangat melemahkan kekuatan kutukan, memungkinkan pemiliknya memiliki cukup waktu untuk menghadapi kutukan dan bersiap untuk apa yang akan terjadi. Jimat ajaib Jusiu tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, yang berarti bahwa dia memang tidak diserang oleh jenis sihir apapun. Mungkin juga kekuatan yang terkandung dalam kutukan sihir berada pada tingkat yang lebih besar dari, gumam Dimo dengan suara rendah. Omong kosong, tidak ada kekuatan yang bisa melampaui perlindungan bulan darah yang agung dan tertinggi. Kata Disu dengan suara dalam yang sama, di depan bulan darah yang agung, tidak ada kekuatan jahat yang mungkin mendekati kita tanpa memberikan tanda. Itu kembali ke kampung halaman kita, di mana bulan darah yang hebat melayang di langit dan melindungi kita dengan kekuatannya yang tak terkalahkan, tapi sekarang, kita berada di... Dimo berdebat tidak senang. Disu dan Disa secara bersamaan menoleh ke arah Dimo dan menatapnya dengan ekspresi mengancam, lalu berkata, "Diam." Kekuatan bulan darah yang agung telah menyelimuti seluruh dunia, dimanapun kita berada, kita terus-menerus dilindungi olehnya. Wajah Dimo langsung menjadi agak pucat. Dia kemudian menyeringai malu dan berkata, "Ya, kamu benar, kami dilindungi oleh kekuatan bulan darah besar, dimanapun kami berada." Ngomong-ngomong, ada apa dengan Jusiu? Apakah dia sakit perut atau sesuatu yang lain? Saat mengatakan ini, ekspresi wajah yang rumit dan halus muncul di wajah Disu dan Dimo. Mereka berdua melirik Disa dengan cepat. Di dinasti Yu feodalis yang ketat, yang hampir diperintah oleh laki-laki, Jusiu, sebagai seorang wanita, cukup kuat untuk menjadi komandan tentara. Dilihat dari itu, tubuhnya seharusnya lebih dari cukup kuat untuk kebal terhadap segala macam penyakit. Jika bukan penyakit yang memberikan rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat pada wanita ini yang bahkan menyebabkannya pingsan, maka ada masalah nyata memang, beberapa status fisiologis khusus dapat membawa rasa sakit yang tiba-tiba dan tak tertahankan, tapi... Disa menyentuh dagunya sendiri yang tidak berjanggut dan bergumam sambil merenung, "Yah, aku belum pernah mendengar tentang teman pria yang intim Jusiu. Saya dapat mengatakan bahwa Jusiu cukup tradisional untuk melakukan hal-hal semacam itu." Dimo juga menyentuh wajahnya yang tidak berjanggut, melirik Disa lagi dan menambahkan, "Yah, tapi kamu tahu, tidak ada yang pasti. Meskipun Jusiu hampir tidak pernah bergaul dengan pria muda dari bulan darah kita, dia sebenarnya cukup dekat dengan sisi bulan meluap. Kalian semua tahu bahwa Jusiu cukup tertarik pada semua jenis transformasi kekuatan dan pengetahuan tingkat lanjut." Disa melirik mereka berdua dengan sedikit marah. Tentu saja dia tahu apa yang mereka coba maksudkan. Tidak perlu mengatakan hal-hal itu ketika berbicara tentang gaya hidup anak muda klan Yu. Disa, sebagai salah satu bangsawan muda klan Yu, tahu bahwa mereka tidak berada di dekat tradisional dalam hal memiliki pengalaman seksual. Urusan romantis adalah hobi yang diperlukan dari orang-orang klan Yu yang mulia ini, itu seperti bumbu penting untuk kehidupan mereka yang panjang dan membosankan. Masalahnya adalah Jusiu dan Disa bertunangan satu sama lain. Keterlibatan itu diselesaikan hanya 10 tahun yang lalu, yang juga merupakan alasan utama mengapa Disa dapat dipromosikan dari gigi darah ke kota Liangzhou, sebagai komandan tentara resmi. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa pertunangan mereka dibuat atas banyak kondisi yang rumit dan terkait dengan keuntungan. Namun demikian, tidak peduli apa, pertunangan itu nyata dan terkenal, oleh karena itu, jika ada orang lain selain Disa yang membuat Jusiu hamil sebelum mereka menikah, itu akan menjadi penghinaan besar bagi Disa dan keluarganya. Jika benar-benar demikian, maka karena posisi dan kekuasaannya saat ini, dia dan keluarga bangsawannya tidak akan pernah diberi kesempatan untuk berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kembali ke pulau kecil, Ji Hao dan yang lainnya menatap Taisi tanpa berkata-kata. Tembakan terakhir itu tidak meleset dari targetnya, tapi, itu mengenai bagian tubuh boneka jerami yang memalukan itu. Apakah Taisi melakukan itu dengan sengaja? Atau hanya karena keterampilan menembaknya yang buruk? Ji Hao menggosok wajahnya sendiri sebentar,
lalu bertanya, "Yah, bagaimanapun, apa yang dikatakan buku 7 panah Nilhead itu?" Taisi membawa busur kecil itu, menyeringai malu dan menjawab, "Tembakan 7 anak panah setiap hari ke arahnya, yang akan mengambil sebagian dari kekuatan hidupnya setiap hari. 7 hari, 21 hari, paling lama, kita bisa membuatnya 343 hari. Selama periode waktu ini, dia akan menderita sangat parah dan pada akhirnya akan mati." Ji Hao mengangguk dan berkata, "Kami tidak punya terlalu banyak waktu, kami juga tidak boleh menyelesaikannya terlalu cepat." 21 hari terdengar sempurna. Taisi mengangkat busur kecil itu dengan bangga dan berkata dengan suara dingin, "Mari kita jadikan 21 hari." Serangkaian mantra kuno yang aneh dengan mulus terbang keluar dari mulut Taisi. Setelah itu dia mengangkat busur kecil dan membidik boneka jerami itu lagi dan mengambil tembakan lagi. Dia berhasil mencapai target lagi, yah. Hampir. Ji Hao mulai bertanya-tanya apakah Taisi telah menerima pelatihan khusus tentang cara meleset dari target, apakah seseorang itu berdiri 3 zang dari target, yang merupakan boneka jerami setinggi lebih dari 6 kaki. Dia mengambil tembakan, tetapi panah itu berakhir di ujung jari boneka jerami itu. Di aula mewah, tiba-tiba ketiga mata Ju Xiu yang tidak sadarkan diri muncul. 3 bola mata yang tampaknya besar semuanya muncul dari rongga matanya lebih dari 1 inci, dan pembuluh darah di sekitar matanya juga keluar. Pada saat yang sama, tangan kirinya menjadi terpelintir dalam bentuk yang aneh. Diikuti oleh suara retak tulang yang tiba-tiba, jari kelingking tangan kirinya retak seluruhnya, tepat di depan semua orang. Darah menyembur keluar seketika. Adegan ini membuat semua komandan ras non-manusia itu tersentak kaget. Setengah dari pulau kecil yang terletak di tengah 2 sungai yang menyeberangi diterangi oleh cahaya yang dipancarkan oleh nyala api lampu perunggu hijau yang menyeramkan. Aliran padat kekuatan beku namun sangat besar naik langsung ke udara. Seluruh pulau tampaknya telah diisolasi dari daerah sekitarnya oleh lampu hijau dan aliran-aliran kekuasaan itu, menjadi dunia yang independen dan misterius. Di sarang burung yang dibangun di beting, anak-anak ayam sekarang semua meringkuk di bawah sayap orang tua mereka dan takut untuk bergerak sedikit pun. Dengan naluri yang mereka miliki jauh di dalam garis keturunan mereka, makhluk-makhluk ini entah bagaimana merasakan keberadaan makhluk yang sangat kuat dan mengerikan di sekitar mereka. Candle Dragon Gui, orang legendaris tua itu, yang disebut Master Candle Dragon di Istana Magi, sekarang mengenakan jas hujan jerami, dan berjalan menyeramkan keluar dari hutan dekat sungai seperti pencuri. Dia bergerak perlahan ke hutan bulrus, dan dengan hati-hati mengamati pulau kecil melalui celah di antara daun-daun bulrus yang bergoyang. Cahaya lampu hijau yang suram itu membuatnya sehingga dia tidak bisa menahan alisnya karena kegembiraan, dan segera, dia bahkan mulai melambaikan tangannya dan menginjak sedikit kakinya ke tanah, hampir tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama dia berusaha keras untuk menahan tawanya, pria tampan berjubah merah, yang telah menyaksikan pertarungan antara Di Xian Luo dan Kaisar Sun sambil tetap tersembunyi di kehampaan, muncul di belakang Candle Dragon Gui, seperti hantu. Sebagai tetua yang paling dihormati dan tertua dari Istana Magi, dan Menteri Kaisar Manusia, dan Master Magus Priest dari klan Naga Lilin, yang merupakan yang paling misterius di antara semua klan manusia, Candle Dragon Gui bahkan tidak merasakan sedikit pun perasaan seseorang muncul tepat di belakang punggungnya. Dia masih mengamati dengan semua fokusnya setiap gerakan yang dilakukan oleh Taisi di depan altar, di pulau kecil, sambil tertawa kecil. Anak laki-laki yang baik, berbakat, sangat berbakat. Haha, jika aku bisa membawanya kembali dan mengajarinya selama beberapa tahun, pahlawan muda yang luar biasa lainnya mungkin akan muncul dari umat manusia kita. Ada saat itu, bahkan bola mata idiot kecil berdarah itu akan muncul. Pemuda berjubah merah itu telah mengangkat pedang panjang yang berkilau dengan cahaya magis di belakang Candle Dragon Gui dan bersiap untuk memenggal kepalanya, tetapi mendengar gumamannya, aura pembunuhan sengit yang mengelilingi pemuda itu menghilang seketika. Dia menusukkan pedang panjang itu dengan nyaman kembali ke lengan bajunya. Sudut mulut pemuda berjubah merah itu sedikit melengkung. Dia menekan kedua tangannya dengan diam-diam dan ringan di bahu Candle Dragon dan tiba-tiba menekannya ke genangan lumpur, yang ada di samping sungai, lalu melemparkan pukulan berat ke kepalanya. Gui Naga Lilin yang malang, kembali ke kota Puban bahkan Kaisar Sun tidak akan berbicara keras di depannya.
Sebagai tetua yang paling dihormati di antara seluruh umat manusia, dia langsung tersingkir oleh pemuda berjubah merah itu. Dengan garis keturunan yang kuat dari klan Naga Lilin, tubuhnya sangat kuat dan kokoh, hampir tidak bisa dihancurkan, namun, dia langsung tersingkir di genangan lumpur di samping sungai oleh pemuda berjubah merah, bahkan tanpa bergerak-gerak. Dasar kecil, Anda harus senang bahwa Anda tidak berpikir untuk mengambil anak laki-laki yang sama dengan murid Anda seperti saya. Anak itu milikku. Siapapun yang menginginkannya juga, Anda bisa mencoba jika Anda tidak takut mati. Pemuda itu menyingsingkan lengan bajunya yang lebar, menunjukkan sepasang lengan yang lembut. Dia kemudian mengeluarkan kalabash ungu, wajahnya dipenuhi dengan perjuangan dan ketidakbahagiaan. Meringis dan menunjukkan giginya yang terkatup, pemuda ini dengan hati-hati mencabut kalabash dan menyesap sedikit anggur yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu dia sedikit kehilangan kendali diri dan menyesap lagi yang sedikit lebih besar, lalu menyesap lagi. Setelah 9 tegukan, tidak ada setetes anggur pun yang tersisa di kalabash itu. Kakak laki-lakiku itu benar-benar malas. Kali ini ketika saya kembali, saya pasti akan menghancurkan kuali pilnya dan memaksanya untuk membuat lebih banyak anggur. Mengeluh pemuda itu sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dengan sedih, akan baik-baik saja jika saya satu-satunya yang bibules, tapi, saya memiliki sekelompok murid dan semuanya seperti, hidup dengan alkohol. Jika kakak laki-laki saya tidak membuatkan lebih banyak anggur untuk saya tidak akan memiliki apa-apa untuk memperlakukan mereka ketika saya memanggil mereka untuk kuliah. Menandatangani, pemuda berjubah merah menyipitkan matanya dan mulai mengamati 6 anak muda, yang berdiri di tengah pulau kecil. Secara bertahap, adegan menakutkan yang terjadi ketika dunia ini pertama kali dibuka, muncul di mata pemuda itu. Tsunami yang menderu, aliran api yang menerjang di udara bersama dengan badai, ruang, waktu, dan kekuatan alam muncul satu demi satu. Kekuatan yang jernih dan positif naik ke udara sementara kekuatan berlumpur dan negatif turun ke tanah. Di dalam kekuatan alam yang luas dan murni yang baru muncul, siluet manusia yang sangat besar melintas. Guiling muncul diam-diam di belakang pemuda berjubah merah itu. Dia terkekeh dan berkata dengan suara rendah, "Tuan yang terhormat, semua anak-anak itu hebat." Wajah pemuda itu mulai berkedut seketika. Dia menggertakkan giginya dan mengeluh, ya saya tahu, tentu saja semuanya luar biasa, tetapi saya hanya bisa mengambil satu sebagai murid saya. Hanya satu, tahukah Anda betapa jeleknya rasanya? Nah, lihat, saudara laki-laki dan perempuan itu, mereka adalah keturunan dari jenis Netherworld, aku tidak bisa menerima mereka. Gadis kecil dengan kekuatan yang sangat besar itu memiliki garis keturunan campuran dewa api dan kayu, aku tidak bisa menerimanya. Fatso itu, dia adalah keturunan dari dewa penyakit kuno dan dewa hujan, aku juga tidak bisa menerimanya. Apa-apaan? Ketika dia berbicara tentang Yumu, pemuda itu berhenti sebentar dan wajahnya berkedut sekali lagi, lalu dia bergumam, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Garis keturunan dewa penyakit dan dewa hujan bercampur menjadi satu. Tapi mereka sangat jauh satu sama lain, satu di selatan dan satu di utara, bagaimana mereka bertemu satu sama lain? Pokoknya, mengambil napas dalam-dalam, pemuda itu menyeringai pahit dan melanjutkan, anak terakhir, yang tinggi dan langsing, menilai dari garis keturunannya, yang setengah dewa dan setengah manusia, aku masih bisa, hampir tidak menganggapnya sebagai muridku tanpa melanggar kesepakatan sialan yang aku buat saat itu di puncak pilar langit, tapi, dia membawa busur itu. Busur itu, aku tidak bisa membawanya dengan busur itu. Menjilati bibirnya sendiri, pemuda ini kemudian merendam kalabash ungu itu di sungai dan mengisinya setengahnya dengan air sungai, lalu mengeluarkannya, mengocoknya dengan hati-hati dan perlahan dan mencampurkan sedikit anggur terakhir yang terkandung dalam kalabash dengan air sungai, lalu menuangkannya ke mulutnya. Setelah minum, wajahnya berputar parah. Seseorang tolong bunuh aku. Keenam anak itu luar biasa. Tapi aku hanya bisa mengambil satu. Pemuda berjubah merah itu kemudian mengamati Ji Hao dengan cermat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu akhirnya menyeringai dan berkata, yang ini cukup bersih, garis keturunan manusia murni, tanpa riwayat kehidupan sebelumnya yang mengejutkan. Dia juga bukan reinkarnasi dari dewa atau orang legendaris.
Dia tidak memiliki status tinggi di antara umat manusia saat ini. Ini muridku yang baik. Pemandangan primitif di matanya perlahan menghilang, sebaliknya, gambar bintang terbalik muncul di matanya. Dia kemudian tersenyum pada Guiling dan berkata, "Pergi, uruskan urusanmu sendiri, aku akan baik-baik saja." Tidak mudah untuk bertemu anak baik lain yang saya minati. Perang Gunung Ciban ini sangat berantakan. Beberapa yang tidak tahu malu mungkin menyakiti anak ini, oleh karena itu, aku harus tetap dekat dengannya dan merawatnya untuk sementara waktu. Anak muda itu terkekeh dan menyeringai lebar, menunjukkan gigi putihnya yang bersinar. Giginya anehnya putih, yang bahkan bisa memantulkan cahaya bintang yang terang dan berwarna-warni. Dia kemudian melanjutkan perlahan, beberapa hari yang lalu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan teratai dari tua-tua yang tidak tahu malu itu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dan saat meretas teratai sialan itu, saya dengan mudah meretas takhta jelek di Xian Luo itu, itu setara dengan, seperti, mengetuk pintu depannya hingga terbuka dan menamparkan wajahnya. Sambil tertawa, pemuda itu menunjukkan jejak kekejaman di wajahnya dan melanjutkan, tapi jadi apa? Lagi pula mereka semua idiot. Satu-satunya hal yang penting adalah adik laki-lakimu ini terlalu lemah saat ini, jadi aku harus lebih memperhatikannya, kalau dia terluka. Meskipun dia memiliki beberapa harta sihir, yang cukup kuat, tetapi dia belum bisa mengaktifkannya. Sangat merepotkan, apa yang harus saya lakukan? Guiling menghela nafas dan menunjukkan bagian putih matanya, lalu berkata dengan nada ekstra sopan, "Baiklah, tentu saja kamu harus melakukan sihirmu yang luar biasa dan membantu adik laki-laki kita." Pemuda berjubah merah itu memberinya senyum lebar sehingga wajahnya bahkan tampak seperti mekar, lalu dia menjawab sambil mengangguk perlahan, "Itu adalah saran yang sangat masuk akal, oleh karena itu, saya mungkin akan menghabiskan beberapa hari lagi di sini di zona perang ini. Aku akan kembali setelah perang selesai, dan saya akan mengumpulkan bahan pembuatan anggur sebanyak mungkin. Ketika saya kembali, saya akan menjadwalkan duel melawan kakak laki-laki saya, dan saya pasti akan mengalahkannya. Aku perlu memaksanya untuk membuat lebih banyak anggur untuk kita, bahkan jika aku harus menghancurkan ruang kultivasinya." Tertawa terbahak-bahak lagi, pemuda ini sedikit mengguncang tubuhnya dan seketika, jubah merahnya yang mewah berubah menjadi jubah panjang rami yang sederhana. Dia kemudian menginjak-injak air sungai, memegang tangannya di belakang tubuhnya dan berjalan menuju pulau kecil, tempat Jihao dan teman-temannya berada. Sambil berjalan, pemuda itu mendapatkan senyum yang sangat bahagia di wajahnya dan bergumam, rasanya sangat menyenangkan mengambil murid yang baik. "Oi, Guiling, jangan lupa membuang lilin tua itu, maksudku, lebih jauh. Dia hampir mencoba mengambil muridku yang baik." Seperti itu. Dengan keterampilan memanahnya yang luar biasa, Taisi menembakkan 5 anak panah berturut-turut ke boneka jerami dan akhirnya berhasil mengisi kuota 7 tembakan sehari. Terengah-engah, Taisi menjatuhkan busur kecil, menyeringai malu dan berbalik ke arah Feng Xing, yang berdiri di samping dengan mulut melengkung menjadi setengah lingkaran. Taisi berkata, saudara Feng Xing, lain kali, aku akan melemparkan kutukan tapi bisakah kamu menembak atas namaku? Feng Xing mengangkat kepalanya dan menghela nafas ke arah langit. Panah pertama ditembakkan di perut bagian bawah boneka jerami, sedangkan yang kedua di ujung jari. Untuk 5 anak panah yang tersisa, Taisi telah bergerak mendekat sampai dia kurang dari 1 zang dari altar untuk mencoba membidik dengan lebih baik. Hasilnya adalah 1 di sudut dahi, 1 di jari kaki, 1 di telinga, 1 di sudut mulut sedangkan yang terakhir di bahu. Keterampilan memanah jelek seperti itu mungkin akan membuat dewa menangis. Jika Taisi begitu malang dilahirkan di negara 10 matahari, begitu dia akan menunjukkan bakat yang buruk dalam memanah, orang tuanya sendiri pasti akan mencekiknya sendiri, hanya untuk mencegahnya mempermalukan seluruh keluarga dengan keterampilan memanah yang begitu mengerikan. Di kamp utama pasukan Disa, Jusiu tiba-tiba menderita dan aneh karena rasa sakit yang luar biasa selama 7 kali. Sementara itu, luka yang tampaknya kecil dan terabaikan akan muncul di tubuhnya secara tiba-tiba tanpa alasan. Misalnya jarinya retak, telinga tersumbat, jari kaki patah dan 2 gigi rontok.
Meskipun tidak satu pun dari luka kecil ini yang mengancam hidupnya, rasa sakitnya cukup untuk membuatnya gila. Disa dan komandan tentara lainnya juga hampir gila. Para dokter Master Klan Xiu mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Ju Xiu dan membuang kutukan darinya, tetapi sejauh ini tidak ada upaya mereka yang berhasil. Semua luka kecil Ju Xiu terlihat lebih dari biasa, tetapi para dokter klan Su itu bahkan gagal menghentikan pendarahan setelah menggunakan semua obat ajaib terbaik yang mereka bawa. Mendengar berita ini, seluruh pasukan ras non-manusia langsung jatuh ke dalam kekacauan, terutama para prajurit klan Yu yang takut mati. Mereka mengirim pesan ke keluarga mereka sesegera mungkin, dan setelah hanya 1 jam mengirimnya, beberapa keluarga berskala besar dari Bulan Darah mulai membeli semua jenis jimat sihir yang kuat dan harta karun yang dapat memblokir kutukan sihir. Bahkan harga harta karun dan jimat semacam ini telah naik dengan cepat lebih dari 100%. Kekacauan ini tidak berpengaruh pada Ji Hao dan timnya saat ini. Melihat Taixi, yang baru saja menyelesaikan 7 tembakan untuk hari ini dan tampak cukup lega, Ji Hao tersenyum dan berkata kepadanya, "Taixi, kamu cukup lelah, dan semua orang juga. Ayo kembali dan istirahat. Saya sudah memberi tahu Penatua Wulong, jadi tidak ada tugas yang akan diberikan kepada kami selama beberapa hari ke depan, kami bisa." Meskipun Ji Hao belum merasakan keberadaan orang lain dengan kekuatan spiritualnya, dia masih tanpa sadar melirik ke samping kayu bulrus. Namun, dengan pandangan ceroboh ini, dia terkejut menemukan siluet manusia di dekat tepi kayu bulrus, yang memegang tangannya di belakang tubuhnya dan dengan penasaran melihat formasi kutukan sihir Nailhead Seven Arrow. Aliran keringat dingin menyembur langsung dari tubuh Ji Hao, dan setiap rambut halusnya langsung berdiri tegak. Dia bergegas ke arah Shao Xi, yang berdiri paling dekat dengan siluet itu, meraih bahunya dan melemparkannya ke belakang. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura dengan cepat dan otomatis muncul di tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan pedang batu, membusungkan dadanya dan berdiri tepat di depan siluet gelap itu. "Siapa kamu?" Kejutan besar yang tak terlukiskan akhirnya berubah menjadi kalimat sederhana. "Ah!" Melihat gerakan Ji Hao, dia akhirnya menyadari bahwa seseorang telah mendekati mereka tanpa mereka sadari. Dia juga terkejut dan langsung mengangkat sepasang palu raksasanya, dengan cepat melirik sekeliling lalu pindah ke belakang Ji Hao. Men-men sudah terbiasa berdiri di belakang Ji Hao dan menjadi bala bantuannya kapanpun dia membutuhkannya. Aliran kabut hijau naik dari tanah di bawah kaki Yumu, bersamaan dengan itu, kabut air tebal mengembang dari 2 sungai di sekitarnya, yang mengembun dengan cepat menjadi beberapa aliran kabut tebal mengalir di sekitar tubuhnya. Seperti biasa, Feng Xing sudah menghilang tertiup angin begitu Ji Hao menemukan siluet itu. Pada detik pertama, langkah kakinya masih bisa terdengar samar, datang dari daerah sekitarnya, tetapi segera memudar. Feng Xing, orang yang mampu bergerak cepat seperti hantu, telah menjadi orang yang menakutkan, di antara tim Ji Hao. Hanya Taixi yang belum menyadari apa yang terjadi. Sambil menoleh, dia berteriak keras, "Hah! Istirahat! Tidak, 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 kita harus mendapatkan sesuatu untuk dimakan sebelum kita beristirahat. Saya kelaparan. Sekarang, apakah kamu tahu betapa melelahkannya kutukan Nailhead Seven Arrows?" "Oi, siapa sapaan kamu?" Taixi akhirnya melihat siluet itu. Dia menjerit melengking lalu mengeluarkan tongkat tulangnya dan segera melantunkan mantra. "Haha, kamu sekelompok kecil anak-anak, kenapa kamu begitu gugup? Nama saya Yuyu, Pendeta Tao Yuyu, kali ini saya datang ke sini untuk mengambil magang." "Aku tidak punya niat buruk," kata Yuyu, yang sudah mengganti jubah merahnya menjadi pakaian rami sederhana. Dia mengambil beberapa langkah besar ke depan, berjalan ke arah Ji Hao, lalu dengan mudah menyodok baju besi Ji Hao dengan jarinya dan berkata, "Apakah Guiling memberimu cangkangnya sendiri?" Saudara perempuan yang baik." Diikuti oleh suara mendengung, cangkang kura-kura yang bahkan belum bergetar saat diserang dengan gila-gilaan oleh ratusan prajurit klan Jia secara bersamaan kembali ke medan perang, bergetar sedikit lalu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke tubuh Ji Hao. Mulut Ji Hao terbuka tanpa sadar dan menatap Yuyu, dan sepertinya menjadi tercengang. Men-men tertawa terbahak-bahak di belakang Ji Hao dan berkata, "Wow, lihat dia sama tampannya dengan abaku. Bukankah dia?" Yuyu tersenyum dan menatap men-men, lalu dengan bangga menyentuh wajahnya sendiri dan menjawab,
gadis kecil, apakah kamu mengatakan bahwa abahmu tampan? Yah, tidak apa-apa, aku tidak akan menggertak anak-anak, lagi pula nenek moyangmu adalah teman dekatku saat itu. Tapi kamu tahu, dia tidak setampan aku. Sudut mata Ji Hao mereka tidak bisa berhenti berkedut. Armor cangkang yang diberikan oleh Guiling menghilang, yang telah membuktikan identitas Yuyu. Namun, Ji Hao merasa bahwa pikirannya menjadi benar-benar kosong dan bahkan tubuhnya menjadi tidak berdaya. Dia telah mempelajari hampir semua buku Tao dalam hidupnya yang berharga, tak terhitung banyaknya buku-buku itu ditulis oleh Yuyu sendiri, dan murid-muridnya. Ini, kamu, Tetap tercengang untuk beberapa saat, Ji Hao menarik kembali pedang batu dan menangkupkan tangannya, memberi hormat kepada Yuyu, sambil berbicara dengan gemetar. Berlutut dan panggil aku Sifu. Yuyu memandang Ji Hao dengan senyum bahagia di wajahnya dan berkata, kamu anak laki-laki yang sangat berbakat, seperti yang dikatakan muridku yang baik Po padaku. Kata-kata Po tidak dibesar-besarkan sama sekali, Guiling juga tidak memujimu tanpa alasan. Aku telah mengambil begitu banyak magang, beberapa magang ras non-manusiaku telah mendapatkan dan spiritual mereka sebelum mereka menjadi muridku, tetapi di antara murid manusia, kamu adalah orang pertama yang mendapatkan dan emas bahkan sebelum aku menerimamu. Petik 2. Yuyu kemudian menamparkan bahu Ji Hao dengan keras dan berkata lebih keras, bagus, luar biasa, muridku yang baik. Hadiah selamat datang. Selamat datang hadiah, biarkan aku melihat di sakuku. Sebelum Ji Hao mendapat kesempatan untuk berbicara, Yuyu memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan mengobrak-abrik di sana. Segera, dia mengeluarkan spanduk sepanjang 1 zang dan 2 kaki, yang benar-benar merah api dan melepaskan panas besar yang menakutkan, dan berkata, ini adalah spanduk matahari kuno, aku hampir melupakan harta karun ini. Murid yang terhormat, Ji Hao, spanduk ini dikepang dengan esensi kekuatan matahari. Itu bisa melepaskan api esensi matahari dan membakar siapapun yang kamu benci menjadi ketiadaan, sangat cocok untukmu. Spanduk itu melepaskan rasa kekuatan yang hebat dan primitif terus-menerus. Bahkan Men-Men, gadis dengan kekuatan dewa, melolong dan ditekan di tanah dan dilumpuhkan untuk bergerak, karena rasa kekuatan yang besar dari panji itu. Yuyu menyeringai bangga lagi, lalu mengarahkan jarinya ke spanduk. Diikuti oleh gerakannya, setetes darah roh ungu berubah menjadi garis ungu yang besar dan panjang dan menukik keluar dari jarinya, menggulung spanduk matahari kuno ke atas, sambil memancarkan sedikit suara bernada tinggi, lalu mengubahnya menjadi aliran cahaya berapi-api dan mendorongnya ke tengah alis Ji Hao. Tubuh Ji Hao langsung menjadi panas terik, sementara keringat yang memiliki aroma yang kuat dan menyengat, menyembur keluar dari tubuhnya dalam aliran besar. Murid yang terhormat, aku sudah memberimu hadiah selamat datang. Yuyu tetap menyeringai manis, tetapi menatap Ji Hao dengan sepasang mata yang bersinar tajam dan berkata. Ji Hao masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tetap diam, memikirkan Po, yang sederhana, jujur dan bersemangat, dan Guiling, yang sangat ramah dan hangat, lalu dia menatap Yuyu, yang tidak ada yang mendekati antisipasinya. Akhirnya, Ji Hao memukul lututnya ke tanah dan bersujud kepada Yuyu selama 7 hingga 8 kali. Magang Ji Hao, bersujud kepada Sifu sayangku. Bersambung.